Pagi yang cerah, semburat sinar matahari mulai menampakkan keperkasaannya dari ujung ranting menerobos dedaunan yang berada di sebelah pondok. Kajian pagi di aula pondok belum selesai. Kajian pagi itu membahas sebuah kitab yang menerangkan bagaimana muda-mudi harusnya bersikap dalam mempersiapkan masa depan dalam keluarga yang bahagia dan harmonis. Kajian itu diikuti santri ikhwan dan akhwat dengan penuh semangat. Hadir dalam kajian tersebut Liona yang sedari tadi mendengarkan Ustadz Abizar yang menguraikan kitab tersebut dengan fasihnya. Sebenarnya Ustadz Abizar sudah merasa dan paham bahwa Liona sangat mengidolakan dirinya, tetapi beliau memilih untuk bersikap biasa saja dan menganggap sama dengan santriwati yang lainnya. Adakah pertanyaan yang perlu saya jelaskan berkaitan kajian pagi ini sebelum saya akhiri? Tanya Ustadz dengan suara cukup keras dan menggema di aula pagi itu. Ada Ustadz. Saya ingin bertanya berkaitan keterangan yang barusan Ustadz berikan. Bagaimana cara memilih pasangan hidup yang sesuai kaidah agama? Itu dulu pertanyaan saya Ustadz. Suara Liona menggema di aula pagi itu. Baiklah, pertanyaan yang bagus sekali dan saya yakin kalian semua banyak yang menunggu jawaban. Senyum Ustadz Abi kembali menghangatkan suasana. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung. Hadis ini menceritakan tentang cara memilih wanita untuk dijadikan pasangan hidup, tapi kriteria ini juga berlaku untuk mencari calon suami yang akan kalian jadikan imam dalam hidup kalian. Pilihlah karena kecenderungan baik agamanya. Lanjut Ustadz Abizar menerangkan. Tepat pukul 6, kajian itu ditutup dengan doa oleh Ustadz Abizar dengan diiringi lantunan amin dari jamaah. Ustadz pun mengakhiri kajian pagi itu. Selesai kajian, Ustadz mengambil sepedanya. Pagi itu Ustadz berencana mengajak istri bersepeda menikmati indahnya suasana pagi di sekitar pondok. Ayo Dik, naik. Suara sang Ustadz mempersilahkan Konita, istri beliau membonceng duduk di belakang. Sepeda itu melintas di depan Liona, hingga membuatnya membuka mulut terpesona dalam waktu cukup lama. Namun ada getar perih di hatinya saat melihat wanita yang dibonceng oleh sang Ustadz. Bahagianya jika aku yang berada di belakang Ustadz itu, gumam Liona tanpa ia sadari keluar dari mulutnya. Ada apa Liona? Tanya Aini memutuskan lamunan Liona. Tidak apa-apa, jawab Liona dengan raut muka yang sedikit memerah. Pagi itu hari Jumat, selepas salat subuh para santri mengerjakan aktivitas masing-masing. Sepasang burung berkejaran di langit pondok. Sesekali yang betina hinggap di ranting pohon diikuti sang jantan. Kegiatan belajar mengajar libur. Agenda pondok saat itu ro'an, yaitu kerja bakti dan bersih-bersih pondok. Kepada segenap santri pondok untuk segera berkumpul di depan aula putra. Hari ini agenda kita berkebun dan memanen sayuran ke kebun pondok di Trangkil, nama sebuah tempat di mana kebun Kyai Ahmad berada. Mohon untuk santri putra membawa perlengkapan yang perlu dibawa. Bunyi pengeras pondok bergema di aula tengah. Santri putra berbaris di sebelah kanan asrama, sedang santri putri berada tepat di depan ruangan Kiai. Baik, santriwan, santriwati mohon diperhatikan. Kyai Ahmad menjelaskan kepada seluruh santri yang berbaris saat itu. Kita akan bagi kelompok menjadi 2 barisan. Barisan putra berada di depan yang akan bersama Ustadz Abizar, dan saya yang akan mendampingi. Barisan kedua, seluruh santri putri yang nanti akan didampingi Ustazah Konita berjalan mengiringi di belakang santri putra, kata Kyai Ahmad. Selepas doa dilantunkan, rombongan santri pun mengular mengikuti langkah Ustadz Abizar yang berjalan di depan bersama Kyai Ahmad. Liona berjalan beriringan dengan Aini dan Rere. Sesekali Liona mendongak ke depan mencari bayangan Ustadz Abizar yang berada di kerumunan santri putra. Daerah Trangkil itu di mana? Tanya Liona pada Aini. Cukup jauh, Li. Sekitar 3 km. Kita akan melewati jalan raya, kemudian di perumahan Trangkil, kita akan belok kiri, masuk hutan sejauh 1 km. Jawab Aini. Setelah berjalan selama kurang lebih 45 menit, sampailah rombongan di sebuah kebun yang cukup luas. Santri putra bertugas membersihkan kebun dan memotong kayu-kayu yang berserakan yang nantinya dibawa pulang ke pondok untuk kayu bakar. Ustadz Abizar membawa sebuah bendo, sejenis parang atau pisau panjang. Sesekali tajamnya menebas beberapa kayu yang berada di dekatnya. Saat Liona sedang mencuri pandang ke Ustadz, Liona tertunduk malu karena sang Ustadz juga sedang menoleh ke arah Liona. Abizar, ini minumnya, silahkan, ucap Kiai sambil memberikan sebotol air mineral kepada Abizar.
"Makasih Abah," jawabnya sambil tersenyum ke arah Kiai Ahmad. Matahari sudah mulai meninggi. Ustadz Abi menginformasikan bahwa saatnya santri kembali ke pondok. Seluruh rombongan mulai mengular naik kembali dari Terangkil menuju ke kampung Banaran membelah rimbunnya dedaunan yang menutupi jalan. Sebagian santri putra memikul beberapa gelondongan kayu yang sudah terpotong, sedang beberapa santri putri membawa sayur mayur yang segar untuk dimasak di pondok. Senin malam Selasa pertengahan bulan September. Jadwal kegiatan pondok pada malam itu adalah khitobah di Aula Tengah Putra. "Apa itu khitobah, Mbak?" tanya Liona pada Aisyah. Aisyah adalah santri mahasiswa tingkat akhir yang sedang melakukan penelitian di pondok guna menyelesaikan skripsinya. Santri belajar menjadi mubaligh, berceramah di depan santri putra dan putri, jawab Aisyah. "Malam ini siapa yang akan menjadi mubalighnya?" tanya Liona kembali. "Kang Jawharul Arifin," jawab Aisyah lagi menimpali pertanyaan Liona. Rangkaian acara pun mulai berjalan perlahan. Acara pertama pembacaan kalam ilahi. Seorang santriwati yang maju melantunkan surat Al-Baqarah dengan lantunan lagu bayatinya mampu menyihir semua santri di aula tengah itu dengan suara indah dan makhrajul huruf yang istimewa. Acara pada malam itu diakhiri dengan doa oleh Ustadz Abi yang sekaligus memberikan natijah atau kesimpulan kenapa kegiatan khotbah dilaksanakan di pondok. Beliau menjelaskan pentingnya santri mengasah keahlian berdakwah sehingga tidak canggung ketika suatu saat dia berada di tengah masyarakat dan memimpin umat. Rangkaian acara selesai malam itu. Semua santri kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat, mempersiapkan kegiatan untuk esok hari.